yang kamu misalnya ada fasilitas yang kurang lengkap atau apa, itu apa yang kamu hadapi gitu, misalnya yang kurang enak. Ya kalau dari rumah saya sih sebenarnya nggak ada yang kurang, cuman ada satu di bak mandi saya ada ikan. Halo semuanya, Salam masuk dunia. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengadakan podcast tentang live-in kita terakhir kali ya. Oke, untuk perkenalan, nama saya Rosario sebagai host. Di sini ada Cass. Aku Drian. Aku Steven. Oke, jadi menurut kalian nih, asik nggak live-in terakhir kali? Asik dong. Asik, oke. Asik sekali. Kalau asik, kita move on aja ke pertanyaan nomor 1 nih mengenai live-innya. Bagaimana pengalamanmu pertama kali bertemu dengan warga suatu tempat tinggal? Jadi orang tua asuhnya atau mungkin anak mereka punya anak. Oke, pada awalnya pengalaman saya tuh kayak agak canggung gitu awalnya pas ketemu. Tapi akhir-akhirnya jadi akrab terus jadi kenal gitu dengan satu sama lain. Ya saya juga sama. Awalnya pas datang ke rumah itu sebenarnya canggung banget. Tapi lama-lama kita enjoy bareng aja. Enjoy. Oke. Kalau dari saya juga live-innya juga mulainya sama sih. Canggung dulu, habis itu baru asik, lama-lama asik. Ya, lama-lama kenal gitu. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana cara kamu membangun hubungan baik dengan keluarga? Jadi kan tadi kan dari pertama canggung sampai asik. Nah, itu gimana caranya gitu supaya jadi sampai asik begitu gimana? Coba. Oke, kalau dari kalau saya itu caranya ya kita ngobrol bareng sama sama bapaknya. Terus kalau sama warga kita main karambol bersama. Yes, gitu. Jadi lama-lama kita jadi makin dekat, makin enjoy. Yes, sir. Ya kalau dari saya sih simpel aja sih, ajak ngobrol bareng mereka. Kayak kalau mereka suka main catur, ajak main catur gitu lah. Kurang lebih gitu lah. Setuju sih. Aku kan juga sempat ke rumah kau kan ya main karambol. Itu jadi gaul banget tuh yang main karambol. Jadi ketiga nih, apakah ada momen tak terlupakan selama berinteraksi dengan warga setempat? Ini menarik nih. Coba. Mungkin dari Stefan dulu. Kalau hal menarik sih kayak nggak ada sih, karena sama aja. Kayak gue nggak nemu hal menariknya. Kalau Drian ada hal menarik nggak? Yes. Jadi di suatu malam yang dingin, saya bersama warga-warga sekitar kita main karambol sampai jam 12 malam, kayak nonstop. Jadi itu momen tak terlupakan ya. Itu very fun, very enjoy, very yes sir. Kok aku nggak diajak sih? Udah. Next ke nomor 4. Bagaimana cara kamu menghadapi perbedaan budaya atau kebiasaan dengan para warganya gitu? Kan kita pasti di sini sama di tempat live-in pasti beda kan ya. Jadi mungkin makanannya segala macam. Cara menghadapi perbedaan budaya sih gimana ya? Mungkin ya kayak bayangin aja kita kayak makan makanan punya mereka, kita kayak belajar juga cara pembikinnya, terus budaya lain juga. Kita juga itu ya, kita belajar tentang budaya mereka. Kita menari dan seni nanti budayanya. seni budayanya. Yes. Ya kalau dari saya sih sebenarnya paling simpel tuh bawa enjoy aja. Supaya kita sama-sama enak gitu loh. Kayak kalau makanan sih kayak nggak terlalu beda lah antara di sana sama di sini. Paling cuma bedanya kalau makanan di sana tuh kayak lebih manis gitu. Karena ya wajar ya di Jogja. Yes. Iya. Kecap, bos. Oke. Kalau begitu selanjutnya apa pelajaran yang terbesar yang kamu bisa dapetin dari pengalaman live-in? Apa? Oke, jadi dari saya tuh ya udah jelas lah, nggak semua orang bisa kayak kita kan. Nggak semua orang bisa sekolah, nggak semua orang bisa kayak kuliah, nggak semua orang punya masa depan yang udah disettle gitu kayak kita. Jadi itu sih yang bisa saya pelajarin, kayak ya bersyukur orang muda di sini, orang muda di sana tuh kayak beda banget sama di sini. Di sini tuh punya masa depan yang udah disettle, yang udah pasti masa depannya ke kuliah. Kalau mereka bakal bantu orang tua terus, dan mereka nggak punya, mereka dikit banget yang kuliah. Oke. Kalau dari saya sih sama kayak Drian, kayak menghargai. Habis itu juga bersyukur akan apa yang kita punya. Habis itu ada tambahan, kita juga harus memanajemen waktu dengan baik. Karena kayak saya kemarin tuh pas live-in tuh kayak baru kayak istirahat bentar, tiba-tiba harus kemana. Kayak nggak punya waktu istirahat lah, kurang lebih gitu lah. Ya.
Kalau aku boleh tambah itu mungkin bahwa apa ya, kehidupan yang sederhana itu nggak berarti ngebosenin ya. Ya. Karena kadang hal-hal yang iya sederhana itu juga asik gitu. Jadi ya itu yang saya dapat sih. Selanjutnya, eh kan kita rumahnya beda-beda ya. Ada yang masih kayu, ada yang udah toiletnya di dalam, toiletnya di luar, mesin cuci. Nah, yang kamu misalnya ada fasilitas yang kurang lengkap atau apa, itu apa yang kamu hadapi gitu? Misalnya yang kurang enak dari rumah atau tempat tinggalnya itu. Sebenarnya sih kalau yang kurang di aku sih nggak ada ya. Tapi kalau emang ada yang kurang ya aku pakai aja. Soalnya ya emang mau gimana lagi sebenarnya. Ya kalau dari rumah saya sih sebenarnya nggak ada yang kurang, cuman ada satu di bak mandi saya ada ikan. Tapi saya mencoba untuk berdamai dengan ikan-ikan tersebut. Ya paling itu aja sih. Sampai di ikan ya di bak mandinya ya. Unik juga, oke. Yes. Oke. Lalu kalau ada misalnya ada kesempatan lagi, mau nggak live in di sana lagi gitu atau mau live in di tempat yang lain? Mau lagi nggak live in? Mau sih. Yes, mau. Mau. Soalnya ya apa seru aja kayak tinggal di desa, tinggal sederhana, kayak tinggal di kampung gitu, kayak living without phone, hidup nggak pakai gadget itu seru sebenarnya. Ya nggak? Iya benar. Yes. Kayak kalau kita disuruh milih mau live in di tempat lain atau di tempat yang kemarin, kita lebih pilih tempat yang kemarin gak sih? Yes. Kayak lebih seru. Kayak kita juga udah kenal gak sih kan Udah kenal. lingkungannya. Jadi kita lebih enjoy lah ya. Oke. Aku juga mau sih kalau balik lagi. Ini emang asik. Asik. Sangat. Oke. Terakhir, apakah ada tips atau saran untuk orang yang mau mencoba pengalaman live in gitu? Jadi tips and tricks gitu. Misalnya mereka mau masuk live in, kita kan sudah ada pengalaman. Nah, apa aja nih? Oke. Jadi dari saya tuh banyakin waktu sama keluarga asuh di sana. Soalnya kalau kebanyakan main sama temen kayak keluar ke Warmindo sama aja bohong. Itu sama aja bohong, enggak live in bareng keluarga. Jadi banyak waktu sama keluarga biar lebih dekat, biar lebih enjoy, biar lebih ya kerasa lah feel itu kampungnya. Ya kalau dari saya sih sama aja sih kayak Adrian, cuma ada tambahan. Kalian tuh jangan terlalu berekspektasi tinggi supaya kita dapat menikmati live in itu ya guys. Aku sih setuju ya. Jadi ekspektasi jangan terlalu tinggi. Habis itu kan kita bisa main sama temen kan kapan-kapan lagi. Tapi kalau sama warga setempat gitu kan, kita kesempatannya ya live in itu doang. Iya. Oke. Jadi kayaknya itu udah cukup ya tentang live in-nya. Sekarang kita bisa end podcast-nya aja kali ya. Yes. Oke. Bye. Bye. Bye.